Oke YouTube, welcome back to channel Aaron Agus. Udah lama nggak mode seperti ini ya untuk videonya. Jadi pada kali ini saya akan mereview iPhone 5s. Ya benar, iPhone 5s di tahun 2020. Masih worth it atau enggak untuk pemakaian kita di tahun ini ya. Jadi ini saya baru beli beberapa minggu lalu. Second ya udah pasti kalau udah nggak ada barunya. Ini saya belinya harga corona. Kenapa harga corona? Karena harganya ya bisa dibilang cukup miring ya. Kalau ada yang mau tebak harganya berapa bisa komen di bawah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat teman-teman untuk update video lain, entah itu vlog tentang gadget, prakerja, bisa subscribe channel saya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi, dan juga like video ini kalau perlu share ke teman-teman yang lain ya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai iPhone 5s worth it nggak di tahun 2020, dan harganya saya akan berikan di akhir video ya, biar seru ya. Oke, jadi kelengkapan saya dapat kemarin waktu saya beli ini ya hanya handphone saja, sama kotak, lalu kabelnya udah kabel nggak ori. Jadi hanya dapat box dan dokumen-dokumen, stiker udah nggak ada ya, hanya ini aja. Dan karena saya belinya murah, saya langsung ganti baterai setelah saya beli. Karena baterainya udah ngedrop banget. Dan saya gantinya itu Rp150.000. Oke, boxnya serial numbernya masih sama, jadi masih box yang bawaannya. Dan alasan saya, atau jawaban saya, masih worth it nggak iPhone 5s di tahun 2020 ini? Jawaban saya bisa ya, bisa nggak. Kalau teman-teman buat iPhone ini sebagai daily driver kalian, jadi sebagai handphone utama kalian, menurut saya itu nggak worth it ya. Kenapa nggak worth it? Karena inilah HP keluaran tahun 2013, which is itu udah 7 tahun lalu, dan dia juga untuk prosesornya tuh prosesornya masih A7, sekarang sudah A11 ya, Bionic kalau nggak salah ya, atau A13 lupa. Ini udah 7 tahun lalu, RAM juga 1 GB. Jadi buat artis yang berat, dia akan agak lemot sih, walaupun nggak lemot banget, tapi kalau udah sering pakai iPhone 6 ke atas atau 6s atau bahkan iPhone 10, itu akan terasa banget. Tapi untuk fingerprint generasi 1 oke lah ya, tapi emang masih ada jeda. Lalu untuk smoothnya masih cukup smooth, bisa lihat di sini. Dan ini sudah iOS terakhir, jadi dia sudah mentoknya itu di iOS 12. Jadi udah nggak bisa lagi update ke iOS 13. Ini masih, tapi ini sampelnya sudah sama banget ya, sama iOS 13. Jadi misalnya nggak terlalu jadi masalah sih untuk pemakaian secondary phone, jadi HP kedua lah kita mungkin untuk backup apa. Dan saran saya buat teman-teman mungkin yang mau nyari iPhone ini, saran saya cari yang 64 GB ya, jangan yang 16 GB, karena zaman sekarang 16 GB tuh akan sempit banget. Jadi baru nyimpen data, file sedikit, itu udah penuh. Jadi saran saya minimal yang 64 GB, biar nggak rugi kalian beli handphone. Lalu juga untuk segi kamera, dia agak jeda sedikit kameranya, tapi masih bisa ya. Jadi hasil kamera pun masih lumayan bagus. Kalau untuk yang selfie-nya, dia masih ini ya. Oke, saya merekamnya pakai iPhone X saya. Oke, jadi ini dia hasil fotonya. Seperti itu. Alasan saya kenapa buat HP ini masih worth it adalah, yang pertama, harganya udah murah banget sekarang. Apalagi zaman corona kayak gini, kalian bisa dapat HP ini di bawah 1 juta. Tapi pastikan ya kondisinya masih oke. Dan juga bisa cek video saya yang di sini, tips membeli handphone second, khususnya iPhone seperti apa. Lalu alasan yang kedua juga selain harganya yang murah, bentuknya enak banget, kecil, buat digenggam. Jadi masuk kantong enak banget, jadi handy banget, satu tangan. Lalu yang berikutnya juga dia masih ada jack, jadi bisa pakai headset. Lalu tombol-tombol semua masih. Dan untuk buka YouTube
mungkin sih layarnya kecil tapi masih worth it banget buat saya. Ini masih nonton ke YouTube masih enak. Walaupun emang beda banget ya, agak lambat kayak kalau emang kita nggak sempat buka aplikasi sebelumnya. Oke, ya ini dia masih cukup smooth. Untuk multiple ini juga masih enak banget. Buka Facebook, buka Instagram, buka WA, Instagram, ya masih cukup enak. Oke, jadi itu poin-poin penting kenapa masih worth it adalah harganya. Ukurannya kecil, dia masih ada audio jack 350 dan iOS 12, jadi masih nggak jauh beda sama iOS 13. Lalu untuk negatifnya apa? Yang pertama dari segi baterai. Ini saya baru ganti baterai, tapi saya ngerasa kurang banget. Sehari, misalnya saya ngecas pagi jam 7 full, sampai jam 2, jam 3 sudah harus cas lagi. Walaupun saya cuma pakai untuk buka sosial media, jadi bukan untuk main game atau yang berat ya. Jangan sekedar buka Instagram aja, sekilas Facebook, udah harus cas baterai. Lalu yang kedua juga kalau pakai main game atau nonton, dia cepet banget panas. Entah kenapa, makanya saya belikan casing yang bening ini untuk mengurangi panas saat dipegang. Lalu yang berikutnya itu dia udah agak lemot, RAM-nya cuma 1 GB. Lalu juga fingerprint masih generasi pertama, jadi agak kerasa sih ketimbang 6S yang dulu. Masih lebih cepat yang 6S karena memang lebih baru ya untuk processornya dan juga untuk fingerprintnya. Dan yang lain lagi mungkin untuk update iOS sudah nggak bisa lagi ya, karena ini udah mentok di iOS 12. Jadi tahun depan udah iOS 14 atau tahun ini itu udah nggak bisa lagi. Mungkin terakhir nanti iPhone 6s bisa update ke iOS 14 sorry. Tapi kalau untuk 5S dan juga untuk iPhone 6 itu udah nggak bisa, mentoknya di iOS 12. Oke, jadi itu sih menurut saya. Jadi kesimpulannya adalah kalau ini untuk jadi handphone utama kalian, mending upgrade lagi dikit 6S atau iPhone SE yang pertama. Tapi kalau untuk secondary phone, jadi untuk HP pelengkap aja, kalian bisa beli HP ini untuk jadi HP kedua kalian. Dan untuk harganya ini, saya belinya di harga Rp600.000. Tapi karena saya perbaikinya dengan ganti baterai Rp150.000, jadi jatuhnya Rp750.000. Ini memori yang 16 GB ya, sebenarnya saya agak ini sih, cuma ya gimana lagi. Ini masih cukup, ini masih lumayan. Storage-nya ini dia yang 16 GB. Jadi itu aja buat teman-teman. Kalau kalian mau beli handphone ini, kalau biar kalian terbatas, kalian ingin merasakan sesi pakai iPhone mungkin yang sebelum pakai Android, silahkan aja. Tapi saran saya kalau untuk jadi HP utama kalian, mending kalian tabung lagi sedikit, beli iPhone 6s atau iPhone SE. Itu adalah rekomendasi HP saya yang paling low budget untuk digunakan lagi setahun 2 tahun ke depan. Tapi kalau untuk HP sampingan atau secondary phone, kalian bisa beli handphone ini ya. Jadi semoga video bermanfaat, dan kalau suka tekan tombol like, nggak suka boleh dislike, dan juga buat teman-teman bantu subscribe channel ini agar makin berkembang. Dan kalau ada yang mau komentar atau ada yang pakai iPhone 5S juga di tahun 2020, silahkan komen di bawah. Thank you dan sampai jumpa di next video. Dadah.